Di atas bukit kecil di tepi Danau Biwa, terdapat tangga batu tua dan sisa pondasi yang nyaris tak terlihat penting. Tak banyak yang berhenti untuk bertanya apa yang pernah berdiri di sini. Tapi 5 abad lalu, tempat ini adalah pusat dari sebuah visi yang terlalu besar untuk masanya. Ajuchi Castle dibangun bukan hanya untuk bertahan dari perang, tapi untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu peradaban. Bukan benteng untuk menyembunyikan diri, tapi panggung untuk menggundang dunia masuk. Dan yang membangunnya adalah Oda Nobunaga. Tahun 1579, saat Jepang masih dipenuhi perang antar klan dan masa depan negara ini tampak mustahil, Nobunaga memerintahkan pembangunan Ajuchi Castle di tepi Danau Biwa. 7 lantai menjulang, dengan atap melengkung ke langit, lukisan emas di dinding, patung Buddha di dalam ruangan, dan desain interior yang menyatukan timur dan barat. Ia undang biksu pedagang asing, misionis Kristen, seniman dari berbagai penjuru. Karena Nobunaga tahu, kekuatan tidak hanya datang dari senjata, tapi dari keberanian menerima gagasan baru dan membangun masa depan yang lebih dari sekedar menang perang. Tapi semuanya berakhir terlalu cepat. Tahun 1582, Nobunaga dibunuh oleh bawahannya sendiri, Akechi Mitsuhide, dalam sebuah pengkhianatan mendadak. Beberapa hari setelah kematiannya, Ajuchi Castle dibakar, hangus sampai tak tersisa. Yang megah itu kini tak ada lagi, yang tersisa hanya batu, tangga, dan jejak. Tapi ide yang tertanam di kastil ini tidak ikut terbakar. Kastil-kastil besar setelahnya seperti Osaka, Edo, mengambil ruh dari Ajuchi. Dan dari reruntuhan ini, visi Nobunaga tetap hidup. Dan disinilah kita sekarang. Berdiri di atas reruntuhan impian dari seseorang yang pikirannya terlalu maju untuk masanya. Kita sering bertanya, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Tapi kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk jadi bangsa yang besar. Jepang pernah tertinggal, pernah dijajah, pernah bangkrut setelah kalah perang. Tapi mereka belajar, mereka menghargai sejarah dan ilmu, dan mereka bangkit. Karena ada orang-orang seperti Nobunaga yang tidak takut berpikir berbeda. Kita sering menunggu pemimpin besar, seseorang yang datang dan menyelamatkan semuanya. Padahal sejarah tidak selalu dimulai dari orang besar. Kadang cukup satu orang biasa yang mau berpikir jernih dan mulai bergerak. Nobunaga tahu kastil yang ia bangun mungkin tidak akan bertahan. Tapi dia tetap membangunnya karena ia percaya sejarah tidak ditentukan oleh apa yang selesai, tapi oleh siapa yang berani memulai. Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan lahan, tidak kekurangan manusia cerdas. Yang kita kurang adalah arah dan keberanian. Keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk mulai, meskipun kita tahu akhirnya mungkin tidak kita bisa lihat. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang punya banyak gedung, tapi bangsa yang tahu kemana mereka akan pergi.